Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, saya Siti Zahroh, guru biologi di SMA Negeri 3 Cibinong, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 3 pada LPTK Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran. Berikut kartu peserta ujian saya. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Aku minta tolong ke Fahmi. Ini tolong pimpin baca doa dong. Siap di tempat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, tadi yang izin ke Ibu Alia, Aisyah, seragamnya juga sudah oke, semuanya sudah pakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal. Karena kita masih dalam situasi pandemi, tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk selalu menerapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar apa? Tentang darah dan alat peredaran darah, Bu. Siapa yang masih ingat komponen darah itu ada apa aja? Darah itu terdiri dari 55% plasma darah dan 45% sel darah. Plasma darah mengandung protein darah dan sel darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah, Bu. Coba kalian perhatikan gambar di layar. Di kelas ini siapa yang sudah pernah mendonorkan darahnya? Belum ada Bu, kayaknya. Sebelum mendonorkan darah itu, apa yang harus pertama kali dilakukan? Atau ditanya dulu deh sama petugasnya. Ditanya apa dulu biasanya? Harus diketahui golongan darahnya dulu Bu. Iya, betul Garda. Jadi harus tahu golongan darahnya. Gitu. Jadi sebelum transfusi biasanya ditanya dulu ya, golongan darahnya apa. Nah, kalau misalnya belum tahu, biasanya nanti kalian dilakukan pengecekan golongan darah. Di sini sudah tahu semua golongan darahnya? Belum Bu. Belum tahu? Oh, belum pernah ngecek golongan darah ya? Nanti kalau ada kesempatan, kalian silahkan cek golongan darah kalian. Kenapa? Karena sebetulnya hal ini sangat penting ya. Penting kalian mengetahui golongan darah kalian. Kenapa? Yang pertama, ini untuk sebagai proteksi juga. Kalau sewaktu-waktu kita misalnya membutuhkan darah, kita sudah tahu kita
kita bergolongan darah apa gitu. Jadi golongan darah ini penting. Nah, kalau kalian sudah usianya 17 tahun kemudian masuk ke syarat-syarat menjadi pendonor, alangkah baiknya kalau kalian bisa mendonorkan darah kalian kepada orang lain. Jadi hari ini kita akan membahas tentang golongan darah dan transfusi darah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan praktikum virtual dengan game laboratorium virtual dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis golongan darah pada manusia, yaitu golongan darah ABO. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum virtual dengan game laboratorium virtual dan diskusi, peserta didik dapat mengaitkan golongan darah dengan proses transfusi darah dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum virtual dengan game laboratorium virtual, peserta didik dapat menguji golongan darah dengan tepat. Ya, nah ini materinya. Nanti kita bahas tentang golongan darah. Jadi, kegiatan kita hari ini kita akan praktikum secara virtual untuk menguji golongan darah. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Siapa yang mau kasih pendapat dari video barusan? Pastinya kecelakaan lalu lintas terjadi karena konsentrasi pengemudi terganggu mendengar suara telepon. Kecelakaan lalu lintas menyebabkan korban luka-luka bahkan korban jiwa.
Pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah membawanya ke rumah sakit. Jika korban banyak mengeluarkan darah, perlu dilakukan transfusi darah agar korban bisa diselamatkan. Kira-kira kalian bisa menemukan masalah apa dari video yang tadi disimak? Bagaimana cara untuk menguji golongan darah? Oke, bagaimana cara untuk menguji golongan darah? Gitu ya? Ya, Ya. apakah transfusi darah harus dilakukan sesama golongan darah? Oke, apakah transfusi darah harus dilakukan sesama golongan darah? Oke, untuk menjawab masalah nanti kalian akan bekerja secara kelompok. Ini kelompoknya sudah Ibu tentukan ya. Kelompok 1 sampai kelompok 6. Ibu sudah taruh di Google Classroom-nya. Kalian download, kemudian diisi LKPD-nya ya nak ya. Nah, di bagian LKPD itu ada bagian untuk men-screenshot hasil uji golongan darahnya. Jadi yang pas gini, ya udah kayak gini, yang bagian sini nih, yang kayak tampilan layar yang Ibu tampilkan kalian. Ini di screenshot, terus nanti gambarnya ditempel ke bagian LKPD di nomor yang screenshot pengujian darah. Pertanyaan di LKPD, silakan kalian jawab pertanyaannya, kemudian hasil diskusinya, hasil jawabannya kalian buat PowerPoint-nya, nanti dipresentasikan ya. Nah, untuk PPT-nya yang kalian buat hanya satu nomor saja ya, kelompok 1 untuk nomor 1, kelompok 2 nomor 2, dan seterusnya. Seperti biasa, kalian masuk ke ruang breakout room kalian sesuai kelompoknya yang tadi. 15 menit aja ya. Silakan kalian masuk. Iya. Selamat pagi kelompok 2. Pagi, Bu. Oke, udah cek ya? Udah sampai mana nih? Oh, udah sampai transfusi. Pasien berapa ini, Nak? Pasien pertama, Bu. Oke, ya. Silakan dilanjut sambil Ibu liatin. Generate Morbex. Cari lagi. Apa lagi? Ya, cari lagi. Itu yang generate. Ini. Ya. Ya, sampai ketemu yang AR100. Ini. Ya itu. Wah, perfect. Nah, balik lagi, satu lagi. Ini udah. Tadi di screen. Ini AB ya, Bu? Yang mengumpal Kagak, itu ada di sini. Oke, sekarang RH-nya. Kalau mau ngembali dua-duanya, AB, Bu. Apa AB apa O? Ayo baca lagi bukunya. Ingat-ingat. Kalau O itu nyampur semua bukan? Iya, Iya, benar-benar. pinter Destri. Nah, sekarang tentuin RH-nya. Tentukan RH-nya. Kalau nyampur, positif apa Yang negatif? negatif. Ya, coba yang klik yang negatifnya. Yang ini, Bu. Yang negatif, mana yang negatif? Nggak kelihatan di layar ini. Ya, coba itu. Ya, benar kan? Oke. Di screenshot jangan lupa ya. Ini lanjutin.
Ada semuanya. Berarti kan tadi AB negatif sama AB positif. Nah, disitu sekarang nanti bikin PowerPoint. Aku lanjut dulu jadi belum. Mendapat dari pendonor darah yang O negatif. Harus dilakukan uji golongan darah karena bertujuan untuk menghindari komplikasi fatal. Oke, setelah ini kalian akan presentasi kelompok. Waktunya hanya 5 menit setiap kelompoknya. Silakan kalian baca hasil pengujian golongan darah yang tadi sudah praktikum secara virtual, kemudian sama hasil diskusi yang dari LKPD. Ya, nah sebelum kalian mulai presentasinya, ini Ibu ada game buat kalian untuk melihat konsentrasi kalian. Masih konsentrasi nggak nih? Oke, kali ini ada beberapa kategori untuk game acak kata. Kalian pilih mau yang mana? Negara, acara televisi, aktor, aktris, film, sifat, sport, lagu, atau transportasi. Mau yang mana? Siapa dulu, Bu? Bebas, nanti ini bareng-bareng main cepet-cepetan. Arga mau yang mana, Gak? Arga deh, Ibu ke Arga. Arga mau yang mana? Negara, Bu. Negara. Oke. Main cepet-cepetan ya. Ini diacak, nanti kalian sebutin nama negaranya. 1. Vietnam. Afghanistan. Oke, Afghanistan. Betul, Marcel. Lagi. Halo Ibu. Iya, Indonesia, ini Bu. Indonesia. Betul, Arga. Oh, sinyal internet Ibu nih. Lanjut ya. Ini apa? Filipina. Oke, good. Anugerah. Lagi. Satu lagi. Malaysia. Iya, benar, Ihsan. Oke, berarti masih konsentrasi. Pintar anak-anak Ibu. Oke, sekarang silakan presentasi untuk kelompok 1. Kelompok yang lain silakan disimak. Nanti kalian diberi kesempatan untuk bertanya ya. Oke. Silakan kelompok 1. Oke, yuk. Ini hasil pengujian golongan darahnya ya? Iya, Bu. Iya, oke. Lanjut. Golongan darahnya apa? A2. Pasien satunya? Pasien 1 golongan darahnya A negatif. Terus pasien 2-nya golongan darahnya O negatif. Ya. Berdasarkan hasil uji golongan darah
terhadap 2 orang pasien dengan virtual lab golongan darah, donor bergolongan darah apa yang dapat memberikan darahnya kepada kedua pasien tersebut. Mengapa harus dilakukan uji golongan darah terlebih dahulu sebelum melakukan transfusi darah? Analisis alasannya. Pasien 1 karena golongan darahnya A negatif, jadi hanya dapat transfusi darah dari A negatif dan O negatif. Pasien kedua karena golongan darahnya O negatif. Oke. Sudah? Udah. Ya. Ada yang mau bertanya? Oke. Sudah? Udah. Ya. Ada yang mau bertanya? Saya pertanyaannya, apa akibatnya jika orang yang bergolongan darah A mendapatkan transfusi darah dari orang yang bergolongan darah B? Saya mau jawab kelompok 1. Najwa lagi ya, boleh. Bu, maaf ini sinyal teman-teman saya lagi kurang bagus. Iya, nggak apa-apa. Najwa lagi yang jawab. Ya, bisa berakibat fatal jika salah mendapatkan transfusi darah yang tidak sama golongan darahnya. Gejala yang muncul misalnya kayak demam, kedinginan, sulit bernafas, nyeri otot, sama mual. Trombosit atau sel darah yang berperan sebagai pembeku darah juga akan terpecah hingga menghasilkan purpura atau bintik-bintik berwarna ungu gelap pada kulit. Kelompok 2 silahkan. Baik, selamat pagi. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai golongan darah. Ibu, maaf, bisa presentasiin hasil diskusi dulu nggak? Jadi nanti hasil pengujiannya dipresentasiin Desi pas di akhir. Ya, boleh, silakan. Jadi nomor 2 pertanyaannya adalah, darah pada manusia memiliki komponen yang sama. Namun jenis golongan darahnya dibedakan menjadi golongan darah sistem ABO ataupun sistem resus. Apa yang menjadi dasar perbedaan golongan darah tersebut? Jadi, pada sistem ABO, golongan darahnya ditentukan oleh agglutinogen, yaitu jenis protein yang dapat menggumpal yang terdapat pada eritrosit, dan agglutinin, jenis serum antibodi yang dapat menggumpalkan agglutinogen yang terdapat pada plasma darah. Sehingga dalam sistem ABO terbagi menjadi 4 golongan, yaitu A, B, AB, dan O. Golongan darah O adalah donor universal dan golongan darah AB adalah resipien universal. Sedangkan pada sistem resus berdasarkan ada atau tidaknya agglutinogen B. Digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu resus positif DB, sedangkan resus negatif tidak memiliki agglutinogen B. Resus positif tidak bisa memberikan darahnya ke resus negatif karena akan terjadi penggumpalan antigen donor oleh antibodi resipien. Namun sebaliknya, resus negatif tetap dapat mendonorkan darahnya ke resus positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Destri mengenai hasil pengujian. Berdasarkan tadi game yang sudah dilaksanakan, kita mendapat dari 2 pasien. Yang pertama ada untuk tipe golongan darah AB resus negatif, yaitu AB yang dipal, dan untuk resus ini RH-nya mencampur berarti negatif. Kemudian untuk pasien yang kedua ada AB negatif dan bagian resusnya di sini mencampur. Sudah. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Saya Bu. Ya, silakan. Dari kelompok 4. Ya, Saya pernah baca kalau golongan darah AB merupakan golongan darah yang langka. Kenapa seperti itu? Saya izin menjawab. ya, ada silakan Dit. Seseorang yang memiliki golongan darah masing-masing orang tuanya pasti bergolongan darah A dan B. Orang bergolongan darah AB pada dasarnya mewarisi gen A dari satu orang tua dan gen B dari orang tua satunya. Faktanya, jumlah orang bergolongan darah B lebih sedikit daripada yang bergolongan darah A dan O.
Alhasil, kombinasi membentuk golongan darah AB pun lebih sedikit, Bu. Terima kasih. Ya, gimana Widya? Sudah Ibu, sudah dijelaskan. Oke, Terima kasih. bagus sekali kelompok 2. Kita beri aplaus buat kelompok 2. Lanjut kita ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama anggota kelompok 6 yang akan mempresentasikan dari pertanyaan ketiga yang terakhir. Silahkan. Next. Pertanyaannya inkompatibilitas resus saat kehamilan. Inkompatibilitas resus saat kehamilan bisa dianggap terjadi ketika janin memiliki golongan darah resus positif, sedangkan sang ibu mempunyai golongan resus negatif. Dari pernyataan artikel di atas, kaitkan faktor perbedaan resus ibu dan janin saat kehamilan. Lanjut sama Glenn. Ibu mengalami inkompatibilitas resus saat kehamilan bisa dianggap terjadi ketika janin memiliki golongan darah resus positif, sedangkan sang ibu mempunyai golongan resus negatif. Dari pernyataan artikel di atas, kaitkan faktor perbedaan resus ibu dan janin saat kehamilan. Ketika darah janin RH positif masuk ke aliran darah ibu dengan RH negatif, tubuh sang ibu akan mengartikan darah janin sebagai benda asing. Tubuh ibu akan mencoba menghancurkannya dengan membuat antibodi anti-min RH. Antibodi ini kemudian melewati plasenta dan menyerang sel darah janin. Resikonya ialah sel darah merah bayi dapat hancur dan bayi mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah. Padahal sel darah merah merupakan pengantar oksigen ke seluruh tubuh bayi. Kondisi seperti ini sangat berbahaya dan bisa mengancam keselamatan bayi dalam kandungan. Meskipun begitu, risiko akibat kasus inkompatibilitas resus di kehamilan ini masih mungkin untuk diatasi. Pada kunjungan prenatal pertama, biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan golongan darah dan faktor RH jika ditemukan potensi ketidakcocokan. Ini dari yang video tadi. Oke, yang praktikumnya ya. Iya, Bu. Apa hasilnya? Hasilnya korban pertama tipe darah ARH plus, yang kedua ARH min negatif. Kasih tanya jawab ya. Siapa yang Iya, mau Bu. bertanya ke kelompok 6? Saya Bu Ya, Intang. silahkan Lintang. Apakah pernikahan berbeda negara bisa menjadi faktor penyakit erythroblastosis fetalis? Kandungan resus dalam darah ini tergantung pada ras dan bangsa seseorang. Namun, pemilik resus negatif di dunia ini sangatlah sedikit. Hanya sekitar 15% orang kulit putih atau ras Kaukasian dan 8% orang kulit hitam yang memiliki resus negatif dalam darahnya. Sedangkan mayoritas bangsa Asia, termasuk Indonesia, memiliki resus positif. Jika seorang wanita bergolongan darah resus positif menikah dengan laki-laki berbeda negara dan bergolongan darah resus negatif, maka kemungkinan mengalami erythroblastosis fetalis saat kehamilan mungkin terjadi. Oke, gimana? Budi. Lintang? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok terakhir. Alhamdulillah sudah selesai ya presentasi kelompoknya dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 6. Bagus sekali anak-anak ibu ini. PPT-nya tadi kreatif, kemudian jawabannya juga sudah betul. Ibu ada koreksi sedikit ya. Yang pertama tadi di transfusi darah. Jadi transfusi darah yang kalian ketahui mungkin hanya diambil darah, kemudian darahnya diberikan ke si pasien ya, atau yang memerlukan darah. Ternyata transfusi darah ini ada 5 jenisnya ya. Tadi pertanyaan di kelompok 5 kan sama atau enggak dengan transfusi darah yang biasa. Nah, jawabannya adalah
Kalau di transfusi plasma kovalen, ini yang diambil hanya plasma darahnya saja ya nak ya, bukan semua komponen di darah. Terus tadi yang kelompok 6, tadi yang Danila kalau nggak salah ya, anti negatif RH, bukan anti negatif RH ya nak ya, cukup anti RH gitu. Itu maksudnya tanda strip, bukannya negatif ya sayang ya. Nah, jadi golongan darah resus itu ada dua jenisnya, RH positif dan RH negatif. Nah, setelah tadi kita sudah presentasi, sekarang siapa yang mau memberi kesimpulan? Kesimpulan diskusi hari ini kita dapat tahu reaksi-reaksi golongan darah, Bu. Reaksi golongan darah. Oke, siapa lagi yang mau bantu Daniel? Bella coba jawab. Bu, jadi golongan darah ABO digolongkan berdasarkan ada atau tidaknya aglutinogen pada sel darah merahnya dan agglutinin pada plasma darah. Sedangkan golongan darah resus digolongkan berdasarkan ada atau tidaknya agglutinogen atau antigen RHD pada permukaan sel darah merah. Jadi selama ini mungkin kalian taunya transfusi darah cuma darahnya aja semuanya. Nah, ternyata ada 5 jenis transfusi darah. Yang pertama ada sel darah merah atau packet red blood cell. Transfusi darah merah ini dibutuhkan untuk penderita anemia berat. Jadi hanya sel darah merahnya aja yang diambil. Kemudian ini konsentrat trombosit. Tadi kalau misalnya dia DBD kemudian trombosit dia turun ya, ini bisa tapi kalau yang sudah parah ya, kalau masih belum parah mungkin belum sampai tahap dilakukan transfusi darah. Tapi kalau dia sudah sangat berat, maka dilakukanlah transfusi darah yaitu konsentrat trombosit. Ya. Selain DBD bisa juga penyakit leukemia, kemudian anemia aplastik. Ini juga bisa dilakukan dengan proses transfusi konsentrat trombosit. Yang ketiga ada plasma beku segar atau SFF. Ini yang belakangan ini cukup marak karena terjadi adanya pandemi COVID. Nah, ini bentuk si plasmanya nih kayak gini. Gitu. Jadi warnanya kuning dia ya. Didapatkan dengan cara memisahkan komponen sel-sel darah dari whole blood sehingga hanya tersisa plasma darahnya saja. Jadi plasma darahnya ini yang nanti yang akan ditransfusikan ke orang yang membutuhkan. Kalau untuk yang penderita pasien COVID, kenapa? Karena kan di dalam plasma darah ini dia mengandung antibodi. Nah, kalau orang itu sudah terpapar COVID-19, maka tubuhnya akan membentuk antibodi untuk melawan si virus COVID-19 tadi. Makanya si plasma darah penyintas, namanya penyintas COVID-19 atau yang pernah terpapar COVID-19, ini bisa dijadikan terapi penyembuhan untuk orang yang sedang terkena COVID-19. Jadi di transfusi plasmanya sehingga di dalam tubuh si pasien COVID tadi sudah ada antibodinya, jadi dia bisa sembuh gitu. Itu makanya ada terapi plasma kovalen namanya ya. Terus yang keempat ada transfusi whole blood. Transfusi ini seluruh komponen darahnya yang ditransfusikan, jadi nggak dipisah-pisahin lagi. Kalau tadi kan dipisahin sel darah merah, trombosit, terus ini plasma. Kalau yang whole blood nggak semuanya. Yang terakhir ini faktor pembeku. Ini untuk orang-orang yang mengalami masalah pada proses pembekuan darah. Gimana pembelajaran hari ini? Apa aja yang sudah dipelajari hari ini? Yang dipelajari hari ini yaitu untuk mengetahui golongan darah dilakukan dengan cara menguji golongan darah dengan menggunakan serum anti-A, anti-B, dan anti-D. Kalau darah ditetesi serum anti-A, darah menggumpal, dan ditetesi serum anti-B, darah tidak menggumpal, maka golongan darah orang itu adalah A. Siapa yang mau kasih pendapat apa yang disukain dari pelajaran hari ini? Menarik di bagian pengujian tadi Bu yang game.
karena dapat info baru dari penerapan kehidupan kita sehari-hari mengenai golongan darah yang kita belum tahu. Jadi sistem ABO ini berdasarkan ada atau tidak adanya agglutinogen di dalam sel darah merah. Sekarang kita waktunya evaluasi. Ibu mau lihat kalian udah ngerti apa belum nih sama materi hari ini ya. Kita live quizzes. Sebentar Ibu share screen. Silakan join ke quizesnya. Kodenya adalah 583325. Gunakan nama lengkap kalian ya. Oke, ini waktunya habis ya. Oke, peringkat pertama Danela, peringkat kedua Putri Nabila, peringkat ketiganya Widya. Oke, beri aplaus buat yang 3 teratas. Yang lain yang belum di posisi ketiga, kemudian 1-3, kemudian masih masih di bawah KKM nilainya, nggak usah sedih, nggak usah putus semangatnya. Nanti kita belajar lagi ya. Kalian banyak belajar lagi, banyak latihan soal lagi. Semoga nanti di ulangan hariannya bisa lebih baik lagi. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai, tapi sebelum Ibu tutup, ada yang harus Ibu sampaikan. Yang pertama, LKPD yang tadi kalian kerjakan, kalian upload di GCR paling lambat besok pagi ya, jam 10 pagi sudah harus diupload ke GCR-nya. Kemudian kalian ada tugas per kelompok membuat poster digital tentang kelainan pada sistem peredaran darah atau penyakit pada sistem peredaran darah. Satu jenis penyakit aja, satu kelompok ya. Dibuat poster digitalnya yang bagus. Tadi PPT-nya udah menarik, pasti kalian juga jago nih bikin posternya ya. Itu aja. Jadi minggu depan, pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah join di Zoom pagi ini. Kan Fahmi untuk memimpin baca doa hari ini. Iya, Bu. Siap di tempat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.